Subdisiplin linguistik. Subdisiplin linguistik dapat dikelompokkan berdasarkan objek kajiannya adalah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Objek kajiannya adalah bahasa pada masa tertentu atau bahasa sepanjang masa. Objek kajiannya adalah struktur internal bahasa itu atau bahasa itu dalam kaitannya dengan berbagai faktor di luar bahasa. Tujuan pengkajiannya apakah untuk keperluan teori atau untuk terapan, dan teori atau aliran yang digunakan untuk menganalisis objeknya. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu atau bahasa sepanjang masa. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Linguistik dapat dibedakan adanya linguistik sinkronik, linguistik deskriptif, dan linguistik diakronik, linguistik historis komparatif. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa tertentu. Misalnya, mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an atau mengkaji bahasa Inggris pada zaman William Shakespeare. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai masa sekarang. Tujuan linguistik diakronik adalah untuk mengetahui sejarah struktural bahasa itu dengan segala bentuk perubahan dan perkembangannya. Berdasarkan objek kajiannya adalah struktur internal bahasa itu atau bahasa itu dalam kaitannya dengan berbagai faktor di luar bahasa. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik mikro, mikrolinguistik, dan linguistik makro, makrolinguistik. Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal bahasa. Dalam linguistik mikro ada beberapa subdisiplin yaitu fonologi, menyelidiki tentang bunyi bahasa. Morfologi, menyelidiki tentang morfem. Sintaksis, menyelidiki tentang satuan-satuan kata. Semantik, menyelidiki makna bahasa. Leksikologi, menyelidiki leksikon atau kosakata. Linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Subdisiplin-subdisiplin linguistik makro antara lain sosiolinguistik, mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaian di masyarakat. Psikolinguistik, mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Antropolinguistik, mempelajari hubungan bahasa dengan budaya. Filsafat bahasa, mempelajari kodrat hakiki dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia. Stilistika, mempelajari bahasa dalam karya sastra. Filologi, mempelajari bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan tertulis. Dialektologi, mempelajari batas-batas dialek dan bahasa dalam suatu wilayah. Berdasarkan tujuan pengkajiannya apakah untuk keperluan teori atau untuk terapan. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis berusaha mengadakan penyelidikan bahasa hanya untuk menemukan kaidah-kaidah yang berlaku dalam objek kajiannya itu. Jadi, kegiatannya hanya untuk kepentingan teori belaka. Linguistik terapan berusaha mengadakan penyelidikan bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat. Misalnya, untuk pengajaran bahasa, penyusunan kamus, dan pemahaman karya sastra. Berdasarkan teori atau aliran yang digunakan untuk menganalisis objeknya. Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Linguistik dapat dibedakan menjadi tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, linguistik generatif semantik, linguistik relasional, dan linguistik sistemik.